FM. Ah itu, Pastor Fari. Minta maaf suaranya nggak kedengaran. Sudah terdengar suara Diana dari studio, Pastor Faris? Selamat sore waktu Indonesia. Oke, terdengar. Oke, Ya. akhirnya terdengar dan kita tersambung. Meskipun memang masih terus berjalan begitu ya prosesi pemakaman Bapak Paus Fransiskus. Ini kita akan diskusikan soal apa yang terjadi selanjutnya setelah Bapak Paus Fransiskus wafat begitu ya, Pastor. Koreksi kalau saya salah, tapi akan ada masa berkabung selama 9 hari setelah pemakaman Paus. Lalu sebenarnya kapan dan bagaimana konklav ini akan dimulai? Saat ini para kardinal yang sudah berkumpul di Roma sedang melakukan hari yang keempat atau pertemuan yang keempat, pertemuan umum yang keempat, di mana para kardinal hampir setiap hari mereka berkumpul bersama, berdoa bersama, melakukan refleksi bersama, dan juga diskusi bersama tentang berbagai macam hal, termasuk juga berdiskusi, merefleksikan, merenungkan peninggalan ataupun pemikiran-pemikiran Paus Fransiskus. Tetapi secara umum berdasarkan aturan, berdasarkan norma yang berlaku dari otoritas Vatikan, konklav akan dimulai antara 15 hari sampai 20 hari setelah kematian Paus. 20 hari dan 15 hari, 15 hari dan 20 hari setelah kematian Paus. Akan tetapi di dalam beberapa kasus ketika semua kardinal sudah berkumpul di Roma, berkumpul di Vatikan, otoritas Vatikan bisa mengubah aturan itu dan memajukan pertemuan konklav. Sampai saat ini belum diumumkan kira-kira kapan konklav itu akan dimulai. Tetapi hampir sebagian besar para kardinal, baik kardinal elektori maupun kardinal non-elektori, sudah berkumpul di Roma, terutama mereka berkumpul untuk memberi penghormatan terhadap Paus Fransiskus yang hari ini dimakamkan. Oke, berarti masih ada waktu ataupun jeda begitu ya untuk mungkin Kamerlenggo untuk menyiapkan segala bentuk hal-hal yang harus disiapkan untuk konklav. Tapi secara sederhana begitu, Robo, siapa saja yang berhak mengikuti konklav? Apakah memang setiap kardinal berhak? Kemudian ini jika nanti memang tidak kunjung keluar asap putih begitu ya, alias terpilih paus yang baru, sebenarnya apakah ada sistem tertentu untuk memutus kebuntuan itu? Atau mungkin tetap diulang sampai nanti muncul musyawarah mufakat begitu? Ya, baik. Konklav itu biasanya saat ini konklav tahun 2025 itu diikuti oleh sekitar berdasarkan data yang dikeluarkan oleh otoritas Vatikan 135 kardinal. Akan tetapi ada beberapa kasus tertentu ketika kardinalnya mengalami halangan yang berarti, dalam kasus misalnya kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh, barangkali jumlah itu bisa berkurang. Tetapi sampai saat ini jumlah kardinal berdasarkan aturannya adalah maksimal usia kardinal yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih itu 80 tahun. Dan jumlah kardinal yang berusia 80 tahun saat ini ada sekitar 135 orang. Sebagaimana yang telah saya katakan, di luar kondisi yang luar biasa, dalam arti di luar halangan yang berarti, kemungkinan para kardinal akan berkumpul di Roma, ke 135 kardinal akan berkumpul di Roma untuk mengadakan konklav. Kita tahu bahwa konklav itu biasanya akan diadakan di Kapel Sistina. Nah, yang menarik ialah konklav biasanya akan memilih atau menentukan seorang paus 2/3 dari jumlah seluruh peserta konklav yang hadir. Selama suara belum sampai 2/3 dari jumlah kardinal yang hadir, itu berarti asap putih belum diizinkan untuk keluar dan masih keluar asap hitam. Kurang lebih seperti itu dinamika di ruang konklav. Ya. Dari bicara soal penerus
ataupun calon penerus dari tahta suci, konklav dan lain sebagainya, ini adalah soal prosesi yang sedang terjadi ataupun yang sedang ada begitu ya, yang tampak di layar kaca. Setelah tadi arak-arakan suci begitu dari lapangan Santo Petrus, kemudian beralih ke Basilika Santa Maria Maggiore, ini akan ada prosesi apa Bapak di Basilika Santa Maria Maggiore ini? Ya baik, saat ini sedang berlangsung proses pemakaman di Basilika Santa Maria Maggiore, dan berdasarkan informasi besok hari Minggu sore akan ada doa bersama para kardinal di depan makam Paus Fransiskus. Kurang lebih sama seperti yang telah kita saksikan di layar kaca. Saat ini masih sedang berlangsung proses pemakaman Paus Fransiskus yang tentu saja sangat privat, ya, dihadiri orang-orang yang telah ditentukan oleh otoritas Vatikan. Kurang lebih seperti itu dinamika yang saat ini sedang berlangsung di Basilika Santa Maria Maggiore, di mana tentu saja kita juga tahu bahwa Basilika Santa Maria Maggiore adalah basilika yang sangat dicintai oleh almarhum Paus Fransiskus, di mana ia memiliki devosi yang sangat kuat terhadap Bunda Maria, sehingga basilika ini menjadi tempat yang sangat spesial di dalam hati beliau. Apakah memang ini acara privat ini memang merupakan tradisi gereja begitu, ketika kita juga mengantarkan Bapak Paus Benediktus ke-16 ini juga ada acara privat setelah jenazah diarak-arak ataupun memberikan penghormatan terakhir atau memberikan kesempatan terakhir begitu bagi masyarakat melakukan arak-arakan suci jenazah Bapak Paus, kemudian ada acara privat. Ini memang tradisi gereja Katolik atau seperti apa Bapak? Ya, benar. Ini memang acara privat ini sama seperti para paus pendahulunya di dalam proses pemakaman. Biasanya tertutup dari pihak luar karena ada ritus-ritus tertentu yang memang harus dilakukan. Misalnya ritus penutupan kubur yang kemudian hanya disaksikan oleh orang-orang, oleh pihak-pihak otoritas tertinggi dari Vatikan. Tetapi juga di samping itu barangkali otoritas Vatikan merasa bahwa hal ini tidak mendesak untuk diikuti oleh semua umat, karena juga alasan praktis, karena tempatnya juga kecil. Biasanya di San Pietro juga mereka melakukan proses atau ritus penutupan kubur atau penguburan itu juga secara privat, karena di sana ada beberapa ritus sama seperti kita saksikan tanggal 25 April atau pukul 20 malam waktu Roma, juga ada ritus khusus berkaitan dengan penutupan peti. Dan juga hal yang sama juga nanti hari ini, saat ini sedang berlangsung ritus khusus penutupan makam Paus Fransiskus, yang kita tahu bahwa dia meminta makamnya itu diletakkan di lantai, bukan diletakkan di atas lantai, tetapi diletakkan di tanah, persis di lantai basilika. Kurang lebih seperti itu informasi. Berapa lama biasanya ritus ataupun acara privat ini akan berlangsung, Romo? Atau mungkin tidak ada durasinya begitu? Biasanya ritus privat ini berlangsung beberapa menit, kemudian setelah itu para pekerja melakukan pengerjaan finishing, dan kemudian berdasarkan berita atau informasi dari otoritas Vatikan, kemungkinan hari ini dan juga besok juga sudah akan dibuka untuk penghormatan bagi umat pada umumnya di depan makam Paus Fransiskus. Nah, ini menarik untuk kita soroti juga bagaimana kesederhanaan Bapak Paus Fransiskus begitu ya. Terlihat begitu, Romo, dari awal masa kepausannya sampai dengan akhir pemakamannya ini ada tradisi gereja yang didobrak, yang biasanya pemakaman paus ini yang tadi Bapak juga sempat sebutkan begitu ya, dimakamkan biasanya lebih tinggi, tapi ini ditaruh di lantai begitu. Nah, ini apa saja simbol-simbol kesederhanaan yang bisa Anda soroti soal Bapak Paus Fransiskus? Ya benar, kita tahu bahwa Paus Fransiskus sangat memperlihatkan aspek ini di dalam masa kepausannya. Sebenarnya bukan mendobrak atau mengganti, tetapi beliau ingin menyederhanakan proses-proses yang tadinya, yang dahulunya dianggap berlebihan atau dianggap terlalu rumit, kemudian oleh beliau
disederhanakan, kemudian diminimalisir beberapa ritus, tetapi juga kita tahu bahwa hal ini terjadi karena beliau sendiri yang menginginkan bahwa proses pemakamannya mesti dilakukan secara sederhana. Bahkan kita tahu di atas kuburnya pun dia meminta untuk hanya menulis nama Fransiskus. Titel atau gelar paus itu dihilangkan di makam beliau. Hanya dituliskan nama Fransiskus. Dan hal itu berbeda dengan para paus sebelumnya. Misalnya kita lihat, kita saksikan di makam Paus Benediktus ke-16 atau Paus Yohanes Paulus kedua, di sana tertera gelar paus, tetapi di makam Fransiskus dia meminta untuk menulis hanya kata Fransiskus, hanya memperlihatkan aspek kesederhanaan dan juga aspek kerendahan hati, dan juga dia meminta supaya makamnya diletakkan di tanah, di lantai di salah satu kapela kecil di Basilika Santa Maria Maggiore. Mungkin ini yang akan diperlihatkan oleh beliau, dan juga barangkali beliau ingin dikenang seperti itu. Ingin dikenang oleh gereja, ingin dikenang oleh umat seperti itu, sebagai orang yang sederhana. Dan kalau kita lihat juga peti yang digunakan ini juga peti kayu dan seng begitu ya, berbeda dengan pemakaman paus sebelumnya begitu ya Romo ya, bahwa menggunakan tradisi 3 peti begitu ya. Ya, benar, benar. Dia kemudian meminimalisir itu, mengurangi dari yang 3 kemudian ke yang 1 bagian dari peti jenazah paus. Tetapi juga ini memperlihatkan juga aspek-aspek kesederhanaan, meminimalisir ritus, meminimalisir tata cara, sehingga kita saksikan bahkan otoritas Vatikan sendiri juga mengikuti atau taat terhadap wasiat yang diberikan oleh Paus Fransiskus, sehingga kita menyaksikan bahwa peti jenazah Paus Fransiskus tampak begitu sederhana, kemudian ritusnya juga dirayakan dengan sangat sederhana, dan kemudian sampai ke makamnya pun dibikin sesederhana mungkin, dan juga orang-orang yang terlibat atau yang diundang untuk proses pemakamannya juga orang-orang yang sederhana. Mereka yang terpinggirkan, mereka yang mengalami masalah sosial, ya macam-macam begitu. Orang-orang yang secara sosial terpinggirkan. Dia ingin dikenang sebagai seorang paus yang sangat terbuka, sesuai dengan visinya, misinya, bahwa gereja itu adalah rumah bagi semua orang, tanpa terkecuali. Ini memang berarti teladan kesederhanaannya tercermin begitu ya. Tapi kalau kita bicara juga soal hubungan ataupun sentimental relationship begitu ya antara Paus Fransiskus dan juga Basilika Santa Maria Maggiore, tadi beberapa kali di layar juga ditampakkan begitu ya lukisan Bunda Maria begitu ya, yang diketahui publik bahwa ini adalah tempat di mana Bapak Paus Fransiskus kerap berdoa sebelum ataupun sesudah lawatan ke luar negeri. Nah, ini mungkin Bapak ada cerita apa soal mengapa sebenarnya hubungan sentimental Bapak Paus Fransiskus yang begitu dalam dengan Basilika Santa Maria Maggiore ini? Ya, kita tahu bahwa Paus Fransiskus ini berasal dari Argentina, dan dalam beberapa biografinya diceritakan bahwa devosi terhadap Maria itu sudah dimulai dari rumah sendiri, bersama keluarga kecilnya, bersama keluarga sederhananya. Devosi terhadap Bunda Maria itu sudah dimulai Fransiskus dari keluarganya di Argentina. Bahkan setelah ia menjadi seorang biarawan Jesuit, menjadi imam Jesuit, dia tidak meninggalkan kebiasaan dari keluarganya untuk menempatkan Maria, untuk berdevosi kepada Maria. Nah, kurang lebih inilah alasan sentimental kenapa Paus Fransiskus begitu mencintai Bunda Maria. Nah, di Roma kita tahu bahwa salah satu basilika yang menempatkan devosi populer terhadap Bunda Maria, terutama devosi populer orang-orang Roma terhadap Bunda Maria, kita temukan di Basilika Santa Maria Maggiore. Sesuai dengan namanya, basilika ini didedikasikan untuk Bunda Maria. Karena itu ketika dia mulai menjabat sebagai paus, dia kemudian meneruskan apa yang sudah dihidupinya, apa yang sudah dipraktekannya dari rumahnya di Argentina sampai kemudian di Roma ketika dia menjadi paus. Itulah
kalau kita melihat kontinuitas dari perasaan, kedekatan, atau sentimen terhadap Bunda Maria dari sosok Paus Fransiskus. Kurang lebih seperti itu, ya. Mhm. Ini juga sebenarnya Bapak Paus Fransiskus menutup kepausannya selama 12 tahun juga dengan cukup puitis begitu ya, Romo, kalau kita lihat atau kita ingat begitu muncul perdana sebagai paus itu di balkon Basilika Santo Petrus yang menghadap lapangan Santo Petrus, kemudian terakhir di tanggal 20 April 2025 yang secara mengejutkan umat begitu ya ataupun warga di sekitar sana muncul di tempat yang sama, muncul dan terakhir terlihat juga di tempat yang sama. Jadi memang mengawali dan mengakhiri kepausannya di tempat yang kurang lebih sama. Saya ingin beralih Pastor ataupun Romo begitu ke konklav begitu karena ini juga sedang dilakukan ritus privat seperti yang tadi Romo sudah jelaskan. Kalau bicara soal konklav, tadi memang ada beberapa syarat peserta begitu ya, utamanya soal syarat kesehatan. Tapi kalau kita melihat begitu entah itu di media sosial ataupun di media mainstream begitu ya, ada beberapa nama yang mencolok begitu Romo soal penerus tahta suci ini ataupun bisa dikatakan populer meskipun memang tidak ada nominasi sama sekali dalam konklav, tapi sebenarnya di kondisi gereja Katolik yang sekarang menghadapi kondisi geopolitik, menghadapi kondisi dunia yang saat ini, sebenarnya paus seperti apa yang dibutuhkan dalam pandangan Anda? Ya baik, saat ini tentu saja pertanyaan yang paling penting untuk didiskusikan setelah kita mengikuti proses pemakaman Paus Fransiskus adalah siapa penerus Santo Petrus berikutnya. Karena ada beberapa kosakata yang penting untuk dipahami. Bukan penerus Fransiskus, tetapi penerus Santo Petrus. Kursi yang sekarang ditempati oleh almarhum Paus Fransiskus adalah kursi Santo Petrus. Maka ada diskusi mengatakan siapa seterusnya penerus Santo Petrus atau pengganti Fransiskus. Nah, pertanyaan itu kemudian memunculkan berbagai macam, tentu saja berbagai macam spekulasi. Ya, ada spekulasi yang mengatakan spekulasi berdasarkan sentimen politik misalnya atau sentimen kultural atau sentimen wilayah mengatakan saatnya paus itu berasal dari Afrika dan Asia. Karena ya benar, karena sudah banyak berasal dari Eropa, dari Amerika Latin, sekarang representasi dari Asia. Dan ini tentu saja sangat menarik. Kalau kita lihat dari bagan yang ditampilkan di layar kaca Anda, ya. Nah, ini pertama kali di dalam sejarah bagaimana komposisi para kardinal yang akan mengikuti konklav itu adalah mayoritas non-Eropa. Sesuatu yang sangat menarik yang akan kita saksikan di dalam dinamika di ruang konklav. Karena pada konklav-konklav sebelumnya, hampir pasti mayoritas para kardinal yang ada di ruang konklav itu adalah mayoritas Eropa. Sekarang oleh Paus Fransiskus, wajah para kardinal telah dirubah menjadi sebuah wajah yang terbuka, wajah yang lebih internasional, di mana komposisinya itu lebih mayoritas yang non-Eropa. Nah, kita lihat juga apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus itu memilih sekitar 108 kardinal elektori, kardinal yang punya hak memilih dan dipilih. Mayoritas dari kardinal yang nanti akan mengikuti konklav. Ini juga ya hal yang menarik. Ya. Kemudian yang paling juga menarik adalah ya kehadiran kardinal-kardinal dari pinggiran. Kita sebut dari pinggiran atau dari dunia selatan atau dari negara dunia ketiga. Itu sangat bervariasi dan ini juga merepresentasikan gereja yang sangat beragam, yang tadinya gereja sangat Eropa sentris, kemudian oleh Paus Fransiskus itu dibuka menjadi gereja yang sangat internasional, yang kemudian tercermin dari komposisi para kardinal. Nah, inilah yang kemudian akan kita tunggu kira-kira seperti apa terjadi dinamika di dalam ruang konklav. Sama seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa di media sosial saat ini berseliweran kandidat-kandidat yang terkuat. Orang Eropa mengatakan saatnya, khususnya orang Italia, setelah 47 tahun paus di luar Italia, mereka mengatakan apakah tidak sebaiknya kembali ke Italia. Tetapi bagi kita orang Asia dan orang Afrika mengatakan setelah Amerika Latin dan Eropa menjadi paus, apakah tidak sebaiknya
Paus pergi menjauh ke Asia, pergi menjauh ke Afrika. Tentu saja dinamika seperti ini akan hadir, tetapi patut dicatat bahwa sentimen-sentimen politik, sentimen budaya, ataupun sentimen ideologis itu tidak memberi pengaruh terhadap proses pemilihan paus. Pemilihan paus tetap punya dinamikanya tersendiri di dalam ruang konklaf. Ya. Nah ini sebenarnya pertanyaan awam Romo, ini kita kan beberapa waktu lalu ini juga ada film konklaf begitu ya. Apakah memang suasananya benar-benar sedemikian apa bicaranya ya, politis seperti yang digambarkan oleh film konklaf yang baru-baru ini tayang di bioskop? Iya benar, barangkali publik Indonesia juga publik dunia saat ini sedang terpengaruh dengan konfigurasi perspektif dari film konklaf yang kemudian menggambarkan kurang lebih nantinya pemilihan paus akan seperti itu. Tetapi saya mau menggarisbawahi satu poin bahwa yang ditampilkan di film konklaf barangkali satu aspek, satu dinamika yang muncul di ruang konklaf. Kita tahu bahwa di ruang konklaf itu ada bermacam-macam aspek, ada bermacam dinamika, tidak hanya aspek politik, tidak soal aspek budaya yang diperhatikan, tetapi ada banyak soal. Baik bahwa film konklaf memperlihatkan salah satu aspek di dalam ruang konklaf, tetapi itu tidak menentukan tentu saja. Ya. Kita tahu bahwa Habemus Papam yang tentu saja akan nanti diucapkan di Basilika Santo Petrus, Habemus Papam, kita memiliki paus yang baru, itu tentu saja sebuah kesimpulan, sebuah kulminasi dari dinamika yang terjadi di ruang konklaf, ya, dari upaya-upaya manusia, kemudian bagi orang beriman itu juga bagian dari upaya atau campur tangan Tuhan, sehingga Habemus Papam itu adalah sebuah kesimpulan. Habemus Papam nantinya itu adalah sebuah jawaban. Di satu sisi upaya-upaya manusia, upaya-upaya kardinal untuk menemukan penerus Santo Petrus, tetapi di sisi lain bagaimana juga campur tangan Tuhan itu berpartisipasi melalui tangan-tangan atau refleksi-refleksi atau diskusi-diskusi dari para kardinal yang hadir di ruang konklaf. Kurang lebih seperti itu dapat disimpulkan. Ya. Romo Frans, saya ada pertanyaan sedikit ini sebenarnya soal Paus Fransiskus yang memang ini rasanya menjadi paus pertama yang dikubur di luar Vatikan setelah 100 tahun begitu ya. Sebenarnya apakah ada alasan khusus begitu Romo kenapa paus ini rata-rata dimakamkan di Vatikan dan bukan di luar Vatikan begitu? Kenapa tradisi untuk memakamkan paus di luar Vatikan itu berhenti begitu dan baru dimulai lagi di Paus Fransiskus? Ya, keputusan kita tahu bahwa keputusan untuk tempat makam itu bergantung kepada paus yang bersangkutan. Okay. Tetapi juga kita tahu bahwa di Roma sendiri ada 4 basilika utama. Santo Petrus, Maria Maggiore, Basilika Giovanni Lateran, dan Basilika San Paolo Fuori del Muro. Tetapi juga ini yang menarik, yang akan bisa jadi spekulasi, jawaban spekulasi dari saya pribadi. Dari keempat basilika ini, barangkali basilika yang bisa disebut dikategorikan sebagai basilika rakyat, basilika populer, itu adalah Basilika Santa Maria Maggiore, basilika orang-orang Roma. Sementara 3 basilika yang lain kita tahu dalam sejarah awalnya itu adalah basilika imperial, basilika yang dibangun atas inisiasi Konstantinus. Dan mungkin juga karena ideologi ini kemudian Paus Fransiskus melihat tampaknya arahnya ke sana, sesuai dengan spirit, sesuai dengan panggilan, sesuai dengan apa yang dia usahakan untuk membawa gereja menjadi lebih terbuka. Tampaknya juga mungkin ia dikenal sebagai seorang paus yang sederhana yang akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, basilika populer orang-orang Roma. Baik, terakhir Romo, ini meskipun Bapak Paus Fransiskus sudah meninggalkan kita, apa teladan yang harus terus hidup dalam gereja Katolik atau mungkin diwariskan begitu di seluruh dunia? Ya, baik, terima kasih. Kita bersyukur hari ini, kita tentu saja bersyukur, terutama bersyukur karena seorang Jesuit menjadi paus pertama dan apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang sangat dikenal, sangat diingat oleh gereja. Paus Fransiskus telah membuat gereja sebagai rumah bersama. Paus Fransiskus telah membuka pintu kepada perubahan. Ada yang mengatakan
Paus Fransiskus telah melakukan banyak reformasi di dalam gereja. Tetapi bagi saya sendiri, Paus Fransiskus sudah membuka pintu, mempersiapkan calon atau pengganti beliau untuk masuk dan keluar melalui pintu yang telah disediakan oleh Paus Fransiskus. Kurang lebih seperti itu, jika kita ingin mengenang Paus Fransiskus selain sebagai sosok yang sederhana, yang rendah hati, tetapi orang yang terbuka, yang progresif, yang ingin selalu memperlihatkan aspek eksklusif di dalam dinamika iman, di dalam hidup beriman, terutama di dalam gereja. Paus Fransiskus telah meletakkan dasar untuk perkembangan gereja di masa yang akan datang. Pertanyaannya adalah, apakah pengganti beliau akan mengikuti atau tidak? Kita akan menunggu paus yang baru setelah konklaf. Meskipun tadi saya bilang itu pertanyaan terakhir, saya selipkan satu pertanyaan terakhir, Romo. Meskipun mungkin bagi umat di seluruh dunia yang saat ini juga berkabung begitu ya, turut berduka dengan perginya Bapak Paus Fransiskus dan tidak bisa memberikan penghormatan terakhir secara langsung, apakah ada cara tertentu yang mungkin bisa kita lakukan untuk bisa melakukan ataupun memberikan penghormatan kepada Bapak Paus Fransiskus yang sudah berkarya dan mewariskan teladan-teladan yang tadi sudah Bapak jelaskan? Iya, tentu saja semua umat di seluruh dunia, baik umat Katolik sendiri maupun umat non-Katolik, tentu saja dipersilahkan atau memiliki cara-cara tertentu untuk mengenang kebaikan, mengenang kesederhanaan, atau apapun yang telah beliau lakukan, yang tentu saja membuat kita terkagum-kagum akan sosok ini. Tetapi yang paling penting, misalnya untuk komunitas-komunitas Kristen, komunitas-komunitas Katolik, hal sederhana yang mungkin paling bisa dilakukan dimulai dari rumah. Berdoa bersama keluarga, melalui perantaraan Paus Fransiskus, mohon doa-doa Paus Fransiskus, dan juga di dalam level yang lebih besar bersama komunitas basis, atau juga berdoa bersama di gereja, berdoa rosario bersama, mohon keselamatan Paus Fransiskus. Ingat, Paus Fransiskus selama hidupnya dia selalu meminta doa kita. Di dalam khotbah tadi, Dekan Kardinal mengatakan, selama hidupnya Paus Fransiskus selalu meminta kita untuk berdoa, per favore, tolong doakan untuk saya. Nah, sekarang Paus Fransiskus telah pergi. Paus Fransiskus telah menghadap Yang Maha Kuasa. Sekarang saatnya kita meminta Paus Fransiskus untuk berdoa untuk kita. Paus Fransiskus, berdoalah untuk kami. Paus Fransiskus, berdoalah untuk gereja. Paus Fransiskus, berdoalah untuk keluarga kami, untuk pekerjaan yang saya. Saatnya kita meminta doa-doa Paus Fransiskus untuk hidup kita. Kurang lebih seperti itu pesan untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Pastor Faris Djebada, Pastor Bidang Sejarah Gereja di Roma atas informasinya dan bincang-bincangnya yang sangat informatif, utamanya sore ke malam hari ini bersama dengan CNN Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia, Terima kasih.